Halo Sobat Kagamis, jumpa lagi bersama saya di Misdanto di Liki Aku Olimpis. Nah Sobat, kali ini kita mau ajak Sobat Aku Olimpis lihat project kita. Bukan lihat ya, kan ikut project. Kan ikut apa kan? Apa ya sebenarnya? Pokoknya ini bukan project lah, apa namanya, ini tank-tank baru dari Aku Olimpis. Nggak baru. Ini kalau Sobat Kagamis yang pernah ikutin videonya dari lama udah tahu, ini tank pernah dipakai di diskus samping. Tapi kita ganti yang ukuran semetal. Nah sekarang tanknya ini pada di gudang tuh nggak pakai, soalnya itu sudah ikut ke gudang ya, gudang kita. Nah nanti kapan-kapan kita bikin video acak-acak gudang nanti kita pas kita mau makan. Ini pada nggak nganggur, nggak pakai di gudang kita Sobat Kagamis. Jadi kita pakai di sini, kita bikinin baru. Ini besinya hulu 4x4, ini 3 tingkat. Bagian atas kita nggak isi tank, paling buat naruh filter talang atau akuarium yang dijual. Ukuran tank ini 60 x 40 x 50, 60 panjang, lebar 50 dan tinggi 40 cm Sobat Kagamis. Untuk mesin sama filtrasinya kita rencana pakai mesin 1800 sama paket top filter talang ukuran 60 cm. Ini kita bahas media apa aja yang kita pakai dan fungsi media itu nanti kita bahas jadinya kayak apa dan fungsinya apa aja Sobat Kagamis. Lanjut ke tank. Tank 3. Untuk lampunya kita pakai lampu Sakai H1000. Yang di atas H800 kita bagi dua, untuk dua tank udah terang. Yang bagian bawah kita pakai Sakai H1000, cukup terang. Yang bagian nomor 3 juga kita pakai Sakai H1000 juga. Nah tank ini kosong Sobat Kagamis karena kita tank ini lagi bikin tapi belum jadi. Tapi nggak tahu karena tank 5 ini kan yang sisa lama, yang bekas pakaian kita dulu nggak dipakai. Nah kalau rencana ini Bantu ada rencana kita mau bikin yang ukuran 60 juga, atau ini dikeluarin lalu kembaliin gudang lagi. Ini rencana mau dibikin yang semeter 30. Jadi buat ikan-ikan predator gede-gede kan, wah mantap lihatnya kan. Kalau Kagamis tapi nggak tahu, nanti kita next kita upload perkembangan ini juga Sobat Kagamis beda dengan sebelahnya. Ini udah pakai tutup semua. Fungsi tutup ini tadi buat Sobat Kagamis, tutup ini selain lihatnya bagus, keren, ada fungsinya juga Sobat Kagamis. Jadi cahaya yang lampu ini kan kalau misalnya kita coba nih, kita buka semua nih, pas kasih makan kan kita buka, itu dengan ruangan kecil kayak ini Sobat Kagamis itu ketemu. Dan dengan ruangan panas kayak ini Sobat Kagamis itu ruangan kecil kayak itu jadi panas sekali karena cahaya lampunya tuh langsung kena kulit kayak. Jadi dengan adanya tutup kayak ini, jadi panas dari lampu tadi itu teredam, maksudnya cuman nggak keluar. Beda nih kalau ini kita bukain silau nggak. Nah selain silau itu panasnya lebih panas matahari itu, panas neraka ya. nggak gitu lagi. Nah jadi fungsinya buat meredam panas juga, jadi panas lampu tadi itu cukup di akuarium. Fungsinya juga walaupun cuaca dingin kayak ini, jadi suhu akuarium tetap hangat. Karena ngapa suhu akuarium hangat? Karena jadi suhu akuarium jangan hangatnya ya. Saya suhu akuarium itu nggak terlalu dingin karena dia lampunya tadi panasnya itu teredam, jadi masuk ke air Sobat Kagamis. Jadi nggak musim dingin kayak ini, nggak nyampe dingin-dinginan, bajunya tetap hangat karena dia udah ada lampu tadi yang teredam. Nah jadi yang di sini ini nextnya bakal kita kasih tutup juga, tutup depan, kanan, kiri, belakang, bawah, atas, tutup. Nah jadi kita kasih tutup rencana, tapi ACP-nya belum lagi habis. Rencana next bakal minggu-minggu nih ya, minggu-minggu ini bakal masuk ikannya. Jadi selagi nunggu ACP-nya datang, jadi kita pasang dulu aku filtrasi sama isi banyu. Mungkin ada ikan kita isi ikan, jadi buat udah samping kanan kirinya nanti next baru dibikin nunggu ACP datang. Soalnya kalau nunggu ACP datang kelamaan, takut ada ikan udah datang, kita nggak ada tempatnya Sobat Kagamis. Next bawah kita bahas soal filtrasi. Jadi yang sini kita pakai mesin dulu kak dong. Kita pakai dua mesin Sobat Kagamis beda, ada Sakai AA1800 dengan PH mesin 1500 per jam dan 20 watt. Terus kita pakai Amara AM1800, mesinnya itu 1600 liter per jam, 18 watt. Jadi yang dua mesin ini beda 2 watt. Sobat Kagamis nanya kenapa fungsi mesinnya kita pakai beda. Jadi kita buat display sama sampel. Jadi kalian kalau mau lihat mesin ini gimana pakainya, kita ada. Kan kalian mau lihat ini gimana, kita ada juga. Jadi nggak bingung buat lihat mesinnya tadi. Maksudnya kejelasan ya, sama kita tes buat awet mesin ini, awet yang mana. Mudah-mudahan kita pakai, kalau yang Sakai ini kita udah pernah pakai, awet lama guys, tahun lebih kita ada pakai yang di tank-tank kopi ini.
Kalau yang Amara AM ini kita belum pernah pakai karena kita bisa pakai yang Amara SP1200 atau Amara AA ya. Yang kode AA ini kan AM yang warna putih baru. Nah ini sobat Kongkumis, ini penampakan mesinnya. Yang ini warna hitam, sehitam kulit kameramen. Yang ini warna putih seputih susu. Baca. Wah, lihat warnanya sobat. Warna nggak ngaruh ya, cuman penampilan karena ini. Ya jadi karena ini warnanya kita pakai full background putih, ini warna mesin putih, dia lebih bagus sih sobat Kongkumis. Jadi putih mengkilat menceling ya. Kalau untuk mesinnya cuma kayak ini, nggak ada beda jauh. Yang Amara cuma lebih gede dikit. Mau kita nge-review mesin ya? Sekalian ya? Iya. Kita sekalian nge-review mesin sebagai Kongkumis. Nggak jauh beda. Kayak kawetnya, mudah-mudahan dua-duanya sama tahan lama, kuat, perkasa. Sebagai Kongkumis, ini pipa-pipanya udah dipotongin tadi oleh tim kita. Tim Kongkumis itu baik-baik ya, sudah motong-motongin hilang. Ini udah dibolong-bolongin, ini buat jadi ini kita sel lah. Jadi buat bayar jadi mancul sini, jadi nggak langsung terbuka. Jadi kampasnya itu merata, ngefilter, nggak cuma bagian depannya sebagai Kongkumis. Terus api, terus saya kita bahas talangnya. Nah jadi filtrasinya kita pakai top filter talang 60 cm sesuai dengan tanknya 60 cm. Ini banyak talangnya sekitar 57 atau 58 cm. Di talangnya ada 1, 2, 3, 4 chamber sobat Kongkumis. Yang di awal ini kalau talang lama sobat Kongkumis ya. Ini talang lama udah sekitar berapa abad tahun yang lalu. Baca. Jadi sobat Kongkumis ini tahun lalu 2 tahun ya deh. Iya. Ini talang 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang kita pakai baru ya. 2 tahun yang lalu baru sobat Kongkumis. Jadi di awal ini salah bikin, atau ini bisa dipakai untuk chamber juga. Jadi air itu masuk dari samping, tapi salah bikin, kita bikin yang di awal ini buat masuk pipa. Jadi udah tebok, udah bolong masuk pipa. Jadi yang nomor chamber 2 nya aja itu dipakai buat mekanis, ketiga keempatnya itu buat biologis. Oke, kita bahas mekanisnya. Kita pakai kapas biofoam ukuran 5 cm. Jadi kapas biofoamnya kita taruh di bagian bawah sekali karena tatakan bawahnya udah nggak ada sobat Kongkumis. Jadi kita pakai biofoam karena kalau kapas putih langsung dia kapas putihnya pertama hancur, terendam, takutnya amoniaknya gabung lagi ke banyu atau kotoran ikannya. Ya kurang bagus sih. Jadi kita pakai kapas putihnya itu di atas kapas hitam. Tapi kalau sobat Kongkumis pakai biofoam yang tipis kayak ini, ini kalau misalnya udah letakkan di bawahnya, bagusnya misal mau double kapas putih, bawah kapas hitam. Jadi double penyaringan. Ini buat penyaringan kasar, yang di kapas putihnya buat penyaringan halus. Tapi kalau kayak ini langsung penyaringan halus saja sobat Kongkumis. Fungsi biofoamnya ikut nyaring kotoran juga, tusuk plus bisa buat tambahan rumah bakteri atau jadi filtrasi biologis juga. Oke, karena ini biofoamnya ini nggak tahu ini yang motong tadi timnya cemekean. Masa Palembang sobat Kongkumis itu. Rasanya pelit kayaknya. Apa memang kehabisan, nggak tahu tadi, nggak lihat tadi tim yang memotong. Ini nomor 2 nya kita isi. Ini kalengnya buat nyempal ya. Kalengnya ini disemprotkan sobat Kongkumis biar nggak goyang juga kapasnya. Terus sayang ada space kosong kalau nggak dipakai, jadi space kosong kita manfaatin biar bagus, biar wow, biar mantap. Oke, chamber keduanya kita ada bioling sama batu apung. Ini batu apung, bukan batu apung ya. Oh sobat Kongkumis, ini bukan batu apung berarti kayak. Ini sisa lamo ya? Iya. Oh ini campuran sobat Kongkumis. Ini ada batu apung, ini kristal bio, ini super bio kan? Ada batu apung, ada super bio, ada kristal bio. Kristal batu apung. Wah beda sobat Kongkumis. Ini perbedaannya. Ini batu apung biasa, ini super bio. Dan enggak? Jelas enggak? Beda ya. Lebih banyak poin-poin yang kristal bio ya. Kristal bio apa super bio ini? Kemarin lupa. Batu apung tadi. Nah kita tumpuk batu apungnya, kita taruh di bawah atau biokristalnya. Bagian atasnya kita kasih bioling, terus chamber keempatnya kita kasih kalang jahe. Nah biasa sobat Kongkumis kalau tank-tank talang ukuran 80 ke atas itu rata-rata chamber yang keempat kita nggak keisi karena takut buntu menutup lubang pembuangan tadi. Tapi berhubung ini untuk filter biologisnya masih kurang kalau ngandelin ini, jadi kita pakai kalang jahe. Kalang jahe fungsinya sebagai filter biologis dan juga sebagai penyetabil pH air sobat Kongkumis. Jadi bagus buat pakai kalang jahe itu. Kalau kita cara pakai kalang jahe itu di akhir atau di akhir ya tadi ya. Kalau di awal biasa buat sisa-sisa pada nggak muat di sini kita pakai di awal guys. Tapi kalau biasanya pakai di akhir. Atau sobat Kongkumis, hampir seluruh tank kita itu sistem filtrasinya kayak ini semua. Bukan hampir tapi seluruh tank kita itu sistem filtrasinya kayak ini. Kita nggak pernah pakai kimiawi, bukan nggak bagus, tapi
belum mempelajari itu buat pakai filtrasi kimiawi itu kayak mana kita belum tahu sobat Onbis. Jadi nah kecuali kita tank belakangnya ini tank koki, kita pakai lampu UV karena dia kena sinar matahari langsung karena bajunya tambah hijau. Oke sobat Onbis, kita ikut update selanjutnya gimana pada saat isi air. Sampai ini selesai, kita lanjut pos-pos selanjutnya. الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليم